apakah kita boleh mengadakan pemberkatan nikah di hari Sabat? Karena ada yang pro, ada yang tidak. Tapi kebanyakan memang yang tidak. Nah, Ya, kalau kita mengadakan pemberkatan hari Sabat, itu efeknya apa dan ya, ya. apakah boleh? Itu aja. Terima Terima kasih. kasih. Institusi yang dianggap dikatakan suci di dalam Alkitab itu hanya dua mungkin ya, Sabat yang suci dan perkawinan yang suci, perkawinan yang kudus, Sabat yang kudus. Ya, jadi sama-sama kudus, tidak ada salahnya. Nah, tapi masalahnya tentu saja pada saat kita berbicara tentang pernikahan itu, kita sedang berbicara tentang apa ya? Persiapan, tentang yang memasak, atur ini, atur itu, dan lain sebagainya. Sehingga gantinya kita fokus kepada kekudusan hari Sabat, kita kepada kekudusan bagaimana mencoba untuk membuat acara yang baik dan lain sebagainya. Itu yang mungkin menjadi masalah. Tetapi ada sahabat misionari saya di Filipina ya, dia menikah pada hari Sabat. Kapan? Sabat pagi jam 5. Jadi bagaimana mereka pernikahannya waktu dia masih muda ya. Jadi mereka pergi ke gereja jam 5 pagi. Lalu kemudian mereka keluar cuma makan apa? Ya mungkin pada saat itu biaya yang kurang. Jadi mereka cuma makan apa? Minum cuma minum air panas dan susu dan penggal-penggalan roti. Tidak perlu persiapan yang banyak, tidak perlu ada dekorasi yang hebat, tidak perlu sewa gedung, tidak perlu macam-macam. Mereka hanya jam 7 pagi sudah selesai pernikahan mereka. Ya, jadi tidak ada yang menjadi masalah. Nah, ini bukan hanya tentang pernikahannya. Itulah sebabnya Nyonya White juga katakan sehubungan dengan hari Sabat, makanan kita pada hari Sabat itu kalau bisa yang sederhana, yang simple dan sederhana. Kenapa? Supaya jangan kalau ada pendeta lagi khotbah, ibu-ibu sedang memasak dan lain sebagainya. Itu yang tidak diinginkan. Jadi prinsip-prinsip itu yang harus kita lihat, bahwa prinsip hari Sabat itu adalah kita mengkhususkan hubungan kita dengan Tuhan, bukan hubungan kita dengan apa? Hubungan kita dengan tukang foto, tukang fotonya hadir, tukang dekorasinya sudah buat ini, tukang masaknya sudah buat itu hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya, kalau pertanyaannya, kalau kira-kira apakah pada hari Sabat perkawinan itu orang akan ingat Tuhan secara penuh, atau mau ingat apa yang belum dibuat untuk perkawinannya, itu yang rame. Tapi kalau kita bisa menjawab pada hari Sabat sekalipun dalam acara pernikahan kita tetap masih bisa beribadah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, seperti sahabat misionari kami itu yang menikah berapa puluh tahun lalu pada hari Sabat, then go ahead. Karena sama-sama pernikahan yang kudus. Itu yang dapat saya sampaikan ya, secara singkat pada saat ini, Saudari Debbie. Ya, mudah-mudahan ada yang mau tambahkan bukan dengan pernikahan hari Sabat. Ya, silakan, mungkin ada follow up question-nya. Begini, pendeta, maaf, ada teman dia mau mengadakan pemberkatan, lalu saya memberikan saran seperti itu. Dia menjawab, apa bedanya pernikahan, pemberkatan maksudnya ini ya Pak Pendeta, bukan pesta. Dia maunya pemberkatan aja di gereja hari Sabat. Dia bilang, apa bedanya pemberkatan di gereja dengan orang meninggal dibawa ke gereja, ya hari Sabat juga. Itu kesibukannya orang meninggal juga sama. Panggil fotografer, panggil ini dan segala macam itu, makanya pendeta. Terima kasih. Kalau sampai persiapannya itu tidak memberatkan, dengan kata lain ya, kita di jemaat kami, di jemaat Fisdak ya, kami ada kan pernikahan pada hari Sabat, terus terang ya. Tapi makanannya itu adalah makanan seperti makanan potluck begitu yang kita bawa ya. Jadi nggak telan, cuman ada upacaranya itu kita adakan itu sesudah acara khotbah. Sesudah acara khotbah kita langsung dengan acara apa? Acara pemberkatan, lalu kita kayak makan bersama, makan potluck. Tidak ada perlu persiapan-persiapan yang seperti saya katakan. Itu bagi saya pribadi itu tidak melanggar ya, secara pribadi ya. Saya mungkin interpretasi saya mungkin berbeda dengan orang lain, tapi bagi saya kalau kita tidak mengganggu kesucian hari Sabat, kalau kita tidak menjadikan itu sebagai hari yang menjadi beban karena harus memasak ini, bikin itu dan lain sebagainya, tapi itu sebagai hari kesukaan dengan fokus kita kepada Tuhan, then go ahead. Ya. Tidak ada masalahnya. Karena itu adalah pernikahan itu adalah satu institusi suci seperti Sabat yang suci. Tidak ada dosanya di pernikahan tersebut. Ya. Itu yang dapat saya tambahkan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini juga dapat menjadi bagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing, di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus.